Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi dan menghantar kami untuk memasuki masa-masa prapaskah. Tolong ya Tuhan supaya hati kami boleh sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan, bahkan pikiran kami juga, dan kami tidak sambil mengerjakan hal yang lain atau memikirkan hal yang lain, tetapi 30 menit ke depan kami boleh sungguh-sungguh fokus mendengar firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini menjadi firman yang hidup yang mengubahkan setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, sebab kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya teman-teman, bentar ya, Cici akan share screen sebentar. Oke, teman-teman, hari ini seperti yang Cici bilang minggu lalu di Warta, mulai minggu pertama Maret ini sampai nanti terakhir, kita akan membahas tema-tema seputar Prapaskah karena minggu pertama April sudah Paskah. Jadi teman-teman, biarlah firman Tuhan di sepanjang bulan Maret ini boleh kembali mengingatkan kita tentang kisah-kisah ya di oke. Sorry. Cici masih on kan ya? Halo, Masih, tolong Cici. direspon. Masih. Oke. Mungkin ada something. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas satu tokoh, yaitu Petrus, yang sudah tidak asing lagi tidak asing lagi buat kita, ya. Dan Cici kasih tema nggak usah terlalu pede deh, nggak usah overconfidence deh, gitu ya. Nah, teman-teman, yuk kita buka Alkitab kita dulu dari Injil Matius 26 ayat 30 sampai 35. Teman-teman bisa simak di Alkitab masing-masing ya. Cici akan membacakannya untuk kita semua, teman-teman simak di Alkitab masing-masing. Jangan baca yang lain ya. Bacanya Alkitab. Sudah, jangan bacakan. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Teman-teman perhatikan ayat 35, kata Petrus kepada Tuhan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Dengan nada yang sama di ayat 33, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, perkataan ini nampaknya keren banget gitu ya. Wah, Petrus berani bahwa Tuhan mau bilang tergoncang imannya kek, Tuhan mau mati kek, aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Aku tidak akan menyangkal Tuhan, dan aku tidak akan tergoncang imannya. Aku tetap ikut Tuhan. Teman-teman, perkataan ini, kalau kita baru dengar hari ini, dan kita baru baca hari ini, kita nggak pernah dengar cerita tentang Petrus, kita akan menganggap bahwa Petrus hebat. Wajar dikatakan oleh Petrus. Karena apa? Petrus itu adalah golongan awal-awal murid yang dipanggil oleh Tuhan untuk ikut di dalam pelayanannya 3,5 tahun terakhir kehidupan Yesus. Ya kan ya? Dia adalah orang-orang pertama yang dipanggil menjadi murid Tuhan. Berarti dia dari awal pelayanan Yesus sudah ikut Yesus kemana Yesus pergi. Bahkan dia melihat bagaimana Yesus mengajar, dia melihat bagaimana Yesus menjawab orang-orang Farisi ahli Taurat, dia juga melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang tuli, membangkitkan orang mati, dan sebagainya. Tentu Petrus memiliki pemahaman dan pengenalan kepada Yesus yang banyak dong ya.
Yang dalam tentunya, karena setiap hari sama Yesus, tidur sama Yesus, makan sama Yesus, kemana-mana jalan sama Yesus, mau pergi ke tempat yang lain sama Yesus. Nggak pernah lepas dari Yesus. Itu Petrus. Jadi ketika dia berkata, biarpun mereka semua, murid-murid lain tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Bahkan dia bilang, biarpun aku harus mati sama-sama Tuhan, diapain pun, mau ditombak kek, mau dijatuhin ke jurang yang dalam kek, mau disalibkan kek, aku tidak akan menyangkal engkau. Hebat ya? Hebat nggak Petrus ini? Siapa yang kayak Petrus sekarang? Teman-teman ada nggak yang kayak Petrus? Teman-teman sadar atau tidak sebenarnya kita semua, termasuk Cici, kita pernah seperti Petrus. Kenapa Cici bilang begitu? Teman-teman, kita itu setiap minggu ikut kebaktian. Amin ya, setiap minggu ya. Nggak ada yang bolongnya kecuali sakit ya. Lalu kita ada saat teduh, syukur-syukur yang saat teduh. Kita berdoa setiap hari sama Tuhan, syukur-syukur berdoa. Lalu kita sekolah di sekolah Kristen. Ada morning devotion tiap pagi, syukur-syukur didengerin. Dan kita punya orang tua yang Kristen juga, yang mengabarkan Injil kepada kita, memberitahu bahwa Yesus itu penting dalam hidup kita. Bahkan kita Kristen dari perut mama, begitu kan ya. Nah teman-teman, kita itu wajar kalau bilang, Tuhan, saya nggak akan menyangkal Tuhan. Saya nggak akan meninggalkan Tuhan. Bahkan kalau sampai saya harus mati sama Tuhan, saya akan lakukan. Wajar teman-teman kalau kita akhirnya berkata begitu. Tapi teman-teman tunggu dulu. Tunggu dulu. Karena apa? Coba kita lihat ya kehidupan orang-orang Kristen sekarang. Berapa banyak kamu temui anak-anak gereja, anak-anak remaja gereja, entah dia gereja di mana, pokoknya dia bergereja ya. Dia orang Kristen, ngakunya orang Kristen. Sekolah di sekolah Kristen. Tapi ketika kelulusan SMA, bukan pesta makan-makan, bukan pesta ke pantai, bukan pesta kemana, tapi dia pesta seks. Coba lu pikir teman-teman, dia yang ikut kebaktian, dia yang memuji Tuhan, dia yang berdoa kepada Tuhan. Ketika lulus SMA dia pesta seks. Cici nggak ngada-ngada, ini pernah terjadi. Dekat sekali dengan kita. Teman-teman bayangin, apa yang ada di dalam pikiran anak itu. Dan mungkin ada yang lain lagi. Ketika kita lihat dia pelayanan, dia aktif di gereja, dari kecil sekolah minggu, cerita Alkitab dia hafal. Tapi satu waktu kita dengar beritanya, bahwa anak ini ateis, dia tidak percaya ada Tuhan. Mungkin nggak? Kok kayaknya nggak mungkin ya, Ci? Mungkin, teman-teman. Sangat mungkin. Banyak sekali anak-anak GKY, Cici nggak bilang GKY Citra, karena GKY lain pun, terkadang Cici suka cerita dengan pembina koran yang lain, mereka bilang itu banyak kayak gitu. Yang ateis lah, yang seks bebas lah, bahkan yang LGBT pun adalah, apapun teman-teman, apapun. Itu bisa dan sangat mungkin. Itu sebabnya teman-teman, jangan pernah berkata seperti Petrus. Saya mah nggak kayak gitu Tuhan. Saya nggak akan seperti itu. Saya sekali-kali tidak. Saya tidak akan tergoncang imannya. Sampai mati pun bersama Tuhan saya ikut. Jangan sekali-kali bilang begitu teman-teman. Karena kita tidak pernah tahu hari ini kita siapa, besok kita siapa, tahun depan kita siapa. Tidak ada yang pernah tahu. Teman-teman, hari ini kita mau belajar dari Petrus. Teman-teman, kisah ini dimulai setelah perjamuan Paskah ya. Jadi Yesus sama murid-muridnya diambang kematian Yesus sebelum dia ditangkap, disesah, disalibkan dan mati.
Dia mengumpulkan murid-muridnya untuk perjamuan Paskah. Setelah perjamuan Paskah selesai, dia ajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Tempat yang sepi, tempat yang tenang, dia pengen ngomong sekali lagi sama murid-muridnya. Bukan cuma pertama kali Yesus mau mengabarkan penderitaannya. Ini adalah yang ketiga kalinya Yesus mengabarkan penderitaannya. Tetapi dia merasa kok seperti yang murid-muridnya ini nggak ngerti-ngerti. Saya harus kasih tahu lagi. Akhirnya Yesus memberitahu murid-muridnya. Dia mengingatkan kembali bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap, dia akan disesat, dia akan dicambuk, dia akan menderita kesakitan, bahkan dia disalibkan dan mati di atas kayu salib. Tapi tidak berhenti sampai di situ, bahwa Yesus nanti akan bangkit dan akan mendahului mereka ke Galilea dan ketemulah di Galilea. Tapi teman-teman, setelah Yesus mengatakan begitu, Petrus langsung kan ya, setelah Yesus mengatakan bahwa dia akan mati, nanti dia akan bangkit lagi, mendahului mereka ke Galilea. Tiba-tiba Petrus masuk, dia bilang, Yesus, meski semua tergoncang imannya karena engkau mati, aku sekali-kali tidak. Tapi Yesus bilang apa? Petrus, ingat ya, malam ini juga, sebelum ayam berkokok, kalau di Injil lain dikatakan sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah 3 kali mengkhianatiku. Kamu 3 kali menyangkalku. Petrus masih nggak ngeh. Dan Petrus bilang, Tuhan, sampai harus mati sama-sama engkau pun, aku akan jalani. Aku tidak akan menyangkal engkau. Mungkin dalam hati Yesus itu cuma ketawa ya. Tunggu tanggal mainnya ya. Tunggu Petrus nanti malam ya. Teman-teman, memang pada kenyataannya itu adalah hari terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Karena malamnya Yesus akan ditangkap dan akan dibawa ke pengadilan Pontius Pilatus dan akan diseret ke Bukit Golgota. Teman-teman, apa yang terjadi? Benar adanya tepat seperti yang Yesus katakan kepada Petrus. Petrus overconfident sih. Petrus bilang, saya nggak mungkin, dan saya nggak mungkin. Tapi ketika di pelataran pengadilan Pontius Pilatus itu, dia mendengar ayam berkokok. Dan disitulah dia sadar bahwa Yesus mengatakan dia akan menyangkal Yesus. Teman-teman, di saat itu hancur hati Petrus dan dia berlari, nggak tahu kemana arahnya. Dia berlari sejauh mungkin karena dia merasa malu, merasa marah dengan dirinya, dia merasa kesal, merasa kecewa, campur aduk teman-teman, dan merasa sedih. Teman-teman nggak usah sampai ke Bukit Golgota. Sampai Yesus dicambuk pun dia lari meninggalkan. Boro-boro mau mati bersama Yesus, teman-teman. Kalau kita ingat bulan lalu Cici khotbah tentang Yohanes, hanya Yohanes satu-satunya murid yang tinggal di Bukit Golgota ketika Yesus mati. Murid-murid lain sudah kabur entah kemana karena takut. Petrus salah satunya yang kabur, teman-teman. Lebih dahulu kabur. Teman-teman ingat, jangan terlalu overconfidence. Overconfidence itu boleh sebenarnya. Tetapi kamu harus sadar diri. Siapa dirimu? Betulkah saya itu adalah orang yang setia, yang tangguh, yang kokoh, yang bisa tetap berdiri dalam keadaan apapun juga sebagai anak Tuhan? Petrus tidak menimbang-nimbang dirinya lagi. Yang penting dia terlihat oke di depan orang dan dia overconfidence. Inilah akibatnya. Teman-teman, Petrus terlalu cepat berespon. Cepat banget ya. Tuhan baru selesai ngomong, dia langsung tabrak begitu loh. Langsung bilang, nggak mungkin Tuhan. Aku tidak akan tergoncang imanku, dan sebagainya. Teman-teman terlalu cepat berespon. Kita pun pengen cepat direspon, bukan? Kita pengen cepat merespon, apalagi kalau lagi chattingan sama pacar kita, sama orang yang kita lagi PDKT-in. Kalau dia balesnya lama, semalam suntuk, gua kesal banget nggak sih?
Kita kesel, kita marah, kok nggak dibalas-balas, lama banget. Tapi kalau dia cepat berespon, rasanya cepat juga kita gitu. Kayaknya rasanya happy gitu. Atau mungkin kalau kita yang doyan online shopping begitu ya, Gan, ini ready nggak Gan gitu ya, kita pengen banget beli begitu kan. Ini ready nggak Gan? Wah, si Agan kagak bales-bales. Sampai besok baru dibales. Akhirnya malas gue beli sama dia, lama banget balesnya. Yang ini udah lebih cepat membalas gitu kan ya, udah lebih cepat respon. Akhirnya kita beli sama yang cepat respon. Teman-teman, hidup kita menuntut cepat dan akhirnya berespon pun harus cepat. Tapi hari ini kita melihat soal iman tidak selalu menuntut cepat berespon. Berpikirlah dengan matang, berpikirlah dengan jernih. Jangan cepat-cepat hanya karena ingin dilihat oke. No. Jangan kayak Petrus. Kayak kamu diminta pelayanan. Yuk Maria pelayanan. Oke Ci. Begitu kan. Oke kok Andrian, aku mau pelayanan. Tapi ternyata nyediain waktu buat latihan aja ogah gitu. Oh sorry kok Andrian, aku banyak tugas, aku besok ujian, bla 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 bla. Lantas kamu ngapain cepat berespon hari itu? Kalau memang tidak siap, jangan berespon. Jangan berespon. Lebih baik kamu diam, seperti murid yang lain. Karena Tuhan tahu hati kita. Teman-teman, jangan cepat berespon. Pikir dulu. Semangat berlebihan kalau nggak kenal diri dengan benar, itu nihil. Nol besar. Petrus semangatnya berlebihan. Tapi dia tidak mengenal dirinya dengan benar. Dia tidak mengenal dirinya dengan benar. Dan akhirnya, nol besar. Teman-teman, kita boleh punya semangat berlebihan. Pede gitu ya, percaya diri. Bagus itu. Karena untuk membangun percaya diri seseorang itu susah. Harus dibangun dari dia kecil. Nggak bisa dia remaja dibangun percaya dirinya itu udah susah, udah lambat. Udah terlambat dan sangat terlambat. Kalau kamu adalah orang yang percaya diri, bersyukurlah. Tapi ingat, kamu harus kenal dirimu dengan benar. Kamu tanya pada dirimu, betulkah saya adalah orang yang setia? Betulkah saya adalah orang yang pintar dan bijak untuk membagi waktu? Betulkah saya adalah orang yang cinta Tuhan? Betulkah saya adalah orang yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan? Kalau enggak, nanti dulu. Jangan cepet-cepet. Percuma teman-teman. Bukan itu yang Tuhan mau. Lebih baik kamu diam dengan terus bergumul daripada kamu terus maju tetapi semuanya nabrak sana nabrak sini. Seperti Petrus. Teman-teman, kerohanian yang buruk adalah ketika kita merasa diberkati Tuhan karena kita berkualitas. Ingat teman-teman, tidak ada satupun orang di dunia ini yang berkualitas, termasuk kamu dan saya. Kita nggak punya kualitas apa-apa teman-teman, kualitas dosa iya. Kualitas kita semuanya di bawah rata-rata, bahkan low quality. Paling bawah. Tapi kenapa Tuhan pilih kita? Teman-teman perhatikan ketika Tuhan memilih murid-muridnya. Betul ada yang seorang dokter yang adalah Lukas. Lukas itu seorang dokter, dia high quality, iya. Tapi kebanyakan Tuhan memilih orang-orang yang tidak berkualitas sebenarnya. Petrus berkualitaskah? Dia cuma seorang nelayan. Bahasanya kasar. Dia tidak berpendidikan. Tetapi Tuhan memilihnya untuk menjadi murid Tuhan. Tuhan memilih Maria. Apakah Maria ini berkualitas? Enggak. Cici pernah cerita. Dulu Cici paling takut ngomong di depan orang banyak. Gimana mau khotbah? Jadi hamba Tuhan tuh harus bisa ngomong depan orang banyak. Giliran dites untuk ngajar sekolah minggu aja cuma dapet cemin. Gimana mau lulus? Cici hampir nggak lulus waktu itu. Tapi disitulah belas kasihan Tuhan memilih saya jadi hamba Tuhan.
Tuhan tolong pelan-pelan, Tuhan bangun pelan-pelan, Tuhan kasih percaya diri pelan-pelan, Tuhan kasih kemampuan berbicara pelan-pelan, dan akhirnya sekarang Cici bisa berkhotbah depan kalian. Disitulah merasa diberkatinya. Bukan karena saya bisa makanya diberkati Tuhan. Enggak, sama sekali bukan. Justru kalau kamu bisa kebaktian hari ini, merasalah itu diberkati Tuhan. Berapa banyak anak-anak remaja di sana yang mati pagi hari ini, yang sudah tidak punya kesempatan untuk bangun. Berapa banyak anak remaja di luar sana yang sedang kena COVID mungkin. Berapa banyak anak remaja di luar sana yang tinggal di kolong jembatan, mau kebaktian aja susah. Mau sekolah aja susah. Mau makan aja susah. Kalau kamu dipilih Tuhan sekarang hidup dengan baik, bersyukurlah. Petrus dipilih Tuhan harusnya sangat bersyukur. Dan harusnya dia betul-betul ikut Tuhan dengan serius. Bukan begini caranya. Dengan menunjukkan dirinya oke, padahal nggak oke sama sekali. Teman-teman, ingat satu lagu, Why Have You Chosen Me? Out of million, your child to be. Tuhan, kenapa kamu pilih saya? Kenapa Tuhan pilih saya dari sekian banyak orang di dunia ini? Sekian juta, sekian miliar orang di dunia ini. Kenapa Tuhan pilih saya? Kenapa nggak yang lain? Jawabannya cuma satu, teman-teman. God's mercy. Tuhan pilih kita jadi anaknya semata-mata karena Tuhan belas kasihan kepada kita. Tuhan pengen kita itu hidup dengan baik. Enggak bingung di tengah dunia ini. Tuhan pengen kita hidup dengan benar. Supaya nanti ketika Tuhan datang menjemput kita, Dia menemukan kita setia dan benar adanya. Teman-teman, we are a sinner. Even a great sinner. Kita ini adalah pendosa yang hebat. Pendosa yang menakjubkan, bukan? Coba kamu lihat hidupmu hari demi hari. Makin baik atau makin jahat? Dosanya makin hebat atau makin berkurang? Kapanpun kita bisa dengan sangat mudah menjual Yesus, bukan? Karena keadaan. Petrus menjual Yesus karena keadaan terjepit. Sorry, saya tidak kenal Yesus. Saya bukan pengikutnya. Lalu dia kabur, teman-teman. Dia menjual Yesus, menyangkal Yesus. Tapi puji Tuhannya setelah itu dia menyesal, dia sadar, dan akhirnya Tuhan pakai dia dengan luar biasa di Kisah Para Rasul, bukan? Beda dengan Yudas. Yudas menjual Yesus, setelah itu dia tidak sadar. Dan akhirnya dia mati dengan gantung di pohon terbalik. Hidupnya sia-sia. Ikut Tuhan 3,5 tahun gak ada gunanya. Teman-teman, jangan sekali-kali merasa dirimu kuat. Jangan sekali-kali merasa dirimu itu sudah seperti divaksin, jadi nggak mungkin ada virus apapun. Tidak. Kapanpun kita bisa jatuh, kapanpun kita bisa sakit, karena virus apapun, kapanpun juga bisa. Jadi yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga setiap hari. Setiap hari. Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mungkin kayak dia. Saya nggak mungkin seks bebas. Saya nggak mungkin ngerokok, saya nggak mungkin pornografi. Saya nggak mungkin LGBT. Saya nggak mungkin jadi ateis. Hanya waktu yang bisa menjawab, teman-teman. Tidak ada yang bisa memprediksi hidupnya masing-masing. Hanya Tuhan yang tahu. Itu sebabnya berhati-hatilah dengan hidupmu dan jangan sembarangan. Saya akan menutup khotbah ini dengan satu cerita, teman-teman, cerita nyata.
Beberapa hari lalu, Cici ada kontak dengan salah seorang pembina Korem senior, lagi cerita-cerita tentang anak-anak Korem, gitu ya. Lalu dia bilang, bahwa itu pelayanan di remaja, sekarang dia udah nggak di remaja ya, dia pelayanan family ministry, dia pelayanan pasutri begitu. Karena usianya juga sudah 40 ke atas. Lalu dia bilang, gue tuh sepanjang pelayanan di remaja itu beban batinnya berat katanya. Oh kenapa? Cici bilang, wah anak remaja mah gila-gilaan, dia bilang. Kita udah baik-baik, dikasih tahu, baik-baik didoain, baik-baik dikotbain. Lu tahu nggak berapa banyak mereka yang homoseksual, yang ateis. Itu anak-anak yang sering cerita sama gua. Satu kali ada satu anak yang deket sama si Koko ini, dia udah hampir lulus Korem, kelas 12, rajin, mantan pengurus, pelayanan, aktif banget. Anaknya terkenal baik, keluarganya juga baik. Satu kali si Koko ini dapat kabar dari temen yang lain, bilang si X ateis katanya. Masa sih gitu kan? Si Koko ini nggak percaya. Akhirnya si Koko ini kontak anak ini, coba ajak ngobrol pelan-pelan, dan akhirnya dia bilang, iya kok, saya nggak percaya Tuhan untuk ada. Makin saya belajar, makin saya ngeliat Tuhan tuh nggak ada, dia bilang. Wah, si Koko ini langsung jadi beban batin dan ngerasa bersalah. Waduh, kenapa ini ya sepanjang di Korem kok kayaknya nggak kedetek sama sekali dia seperti ini. Dan sampai akhirnya dia declare bahwa dia ateis. Begitu. Teman-teman beban batin, teman-teman. Ketika melihat satu-satu anak Korem melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya. Dan teman-teman, tapi puji Tuhan teman-teman, pelan-pelan didoain. Kita mau udah nggak bisa apa-apa. Mau dikasih tahu dia pasti juga akan defense. Dan akhirnya Tuhan tegur dia sendiri dan Tuhan tarik kembali. Dan akhirnya dia kembali percaya Tuhan. Itu proses bertahun-tahun. Sekarang anaknya usia hampir 30, ya, hampir 30, 27 mungkin usianya. Dari dia hampir lulus SMA. Itu perjalanan nggak pendek, nggak cuma setahun 2 tahun, tetapi bertahun-tahun. Hampir 10 tahun. Dan akhirnya dia kembali menemukan Yesus dalam hidupnya. Teman-teman jangan pernah bilang, saya nggak mungkin saya ini pelayanan. Saya nggak mungkin saya ini pengurus. Nggak mungkin saya main-main sama hidup saya. Sekali lagi, tidak ada yang tahu besok kamu siapa, minggu depan kamu siapa, setahun lagi kamu siapa, dan 10 tahun lagi kamu siapa. Kita nggak pernah tahu. Yang harus kita lakukan adalah kita sadar betul kita ini siapa di hadapan Tuhan. Kita ini tak lain hanya manusia biasa yang tanpa Tuhan kita nggak bisa hidup dengan baik. Itu sebabnya kita terus bergantung sama Tuhan supaya kita bukan menjadi a great sinner tetapi a great son of God. Kita menjadi anak Tuhan yang hebat, yang membawa harum nama Tuhan dimanapun kita berada, bukan menjual Tuhan. Amin teman-teman. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh sama-sama merenungkan firman-Mu, baik hamba-Mu maupun anak-anak remaja yang mendengarkan hari ini, sama-sama mendapat berkat. Tolong setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami untuk boleh kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu, dan boleh menjadi berkat, membawa harum nama Tuhan dimanapun kami berada. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami sering menjual nama Tuhan, demi kepentingan kami sendiri. Dan biarlah ajar kami mulai hari ini Tuhan, untuk seterusnya juga kami hidup memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang masih sangat muda ini.
yang masih terus perlu belajar, kiranya Tuhan berikan mereka kerendahan hati untuk terus mau dibentuk oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.